Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Kita hari ini akan membahas tentang sport food and performances. Ini slide kemarin, ketika kita bicara tentang, saya belum sempat bagikan dan memang sengaja nggak bagikan materi hari ini. Tapi kalau nanti teman-teman perhatikan, ini masih slide yang seperti kemarin. Kalau kalian perhatikan, di sini ada pengaturan makan berdasarkan intensitas atlet. Mereka-mereka yang olahraga ringan sampai olahraga sangat berat atau berat sekali, mereka memiliki kebutuhan yang meningkat. Jumlah kalorinya sampai 4.000 sampai 5.000 lebih per hari. Dan peningkatan kalori tersebut diikuti juga dengan tambahan, kalau di sini disebutkan pemenuhan makanan tidak hanya dari makanan biasa tapi juga dari food supplement sama food sport food di sini disampaikan. Semakin berat intensitasnya ada tambahan dari sport food sama food supplement. Dan di sini ada contoh-contohnya, mulai dari sport food itu mulai dari sport bar, terus kemudian sport drink, kemudian ada ditambah liquid meal, jadi makanan yang bentuknya cair. Bukan konsepnya seperti enteral kemarin ya. Karena kalau makanan enteral itu esensinya adalah kalau saluran pencernaan kita nggak bisa mencerna dengan baik, maka ada makanan bentuknya cair enteral seperti itu. Tetapi kalau di sini liquid meal bukan karena dia tidak bisa mencerna makanan, tidak bisa saluran pencernaan atasnya dilewati makanan, bukan karena itu. Tapi liquid meal di sini atau makanan cair di sini dalam konteks hal ini adalah dia sebagai tambahan makanan seperti PMT. Jadi kalau selama ini teman-teman mungkin dapat informasinya PMT ibu hamil, ya kan, berupa biskuit, PMT balita juga biskuit, PMT anak sekolah, pernah tahu? Nah, mungkin dulu ketika SD kalau sempat dapat apa? Bubur kacang hijau kayak roti, biskuit gitu. Dulu kecil berarti kamu ya dapat PMT. Karena kalau yang gemuk nggak dapat PMT. Iya kan? Pemberian makanan tambahan kan untuk yang kecil-kecil. Kalau dulu dapat berarti Primas nggak dapat. Sampai sekarang nggak dapat. Kasihan. Nggak dapat karena kecil, sampai kecil dia nggak dapat. Ya, PMT ternyata juga ada di atlet, tapi kita menyebutkannya bukan PMT atlet, kok kayaknya rendah banget itu loh, kasta seorang atlet penyakitan atau kurang itu. Tapi bukan karena itu, tetapi kebutuhan energi yang luar biasa besar untuk mendukung performances dia butuh sekadar dari makanan biasa yang bisa dikonsumsi lewat oral. Dia butuh liquid meal. Bahkan semakin berat di sini intensitasnya, sport food yang diberikan bahkan tambah sport gel. Jadi makanan dalam bentuk jelly. Nah, itu kita akan diskusikan hari ini. Ya, itu slide kemarin. Nah, ini teman-teman saya menyampaikan terkait dengan manipulasi diet. Apa itu manipulasi diet? Jadi ketika performanya harus tinggi, sepak bola misalnya, menit 0 sampai menit 90 plus menit tambahan misalnya dia lari terus ke depan, ke sana, ke sini, lompat dan yang lain, itu butuh energi yang luar biasa gede. Apalagi misalnya lari atau maraton itu luar biasa besar. Nah, kalau hanya dengan makanan yang 4.000 kalori dan yang lain mungkin sudah terasup di dalam tubuh kita, mereka tubuh-tubuh atlet itu butuh waktu untuk mencerna itu menjadi ATP kan. Kan bukan berarti makan jam 2, 2/4 sekarang ini teman-teman bisa lari sampai UGM dengan tanpa kelelahan sama sekali, kan bukan berarti seperti itu. Iya kan? Maka dibutuhkan komponen makanan tertentu yang bisa memboosting metabolisme. Nangkep? Makanannya kan luar biasa gede, 4.000 itu. Itu bukan dalam bentuk ATP. Nih ATP 4.000, bukan. Dalam bentuk makanan, entah itu bentuknya tadi ada misalnya di sini saya sampaikan ada bentuknya makanan biasa, masih ditambah sport drink, masih ditambah sport bar, masih ditambah sport liquid meal, masih ditambah sport gel.
Semuanya dalam bentuk makanan yang wajib harus bisa dikonversi menjadi energi bagi atlet tersebut. Bisa dibayangkan seberapa keras lambungnya harus bekerja kan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Kalau kalian diberi makan segitu, yang terjadi adalah nggak bisa gerak, kan kekenyangan. Iya kan? Malah nggak jadi olahraga toh. Olahraganya nanti aja wong saya kekenyangan sampai nggak bisa gerak. Bahkan mungkin sampai ngantuk. Tapi kalau atlet enggak, kamu makan berapa jam lagi langsung tanding. Nah, dari waktu ketika terakhir kali suapan terakhir makan sampai jadi energi kan butuh waktu yang cepat. Maka butuh zat-zat tertentu untuk memboosting metabolismenya lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Karena kebutuhannya segera dan dalam jumlah yang besar. Disitulah di sini disampaikan salah satu cara mengaplikasikan zat ergogenik. Teman-teman telan dulu kalau memang nggak ngerti. Ya, ada istilah baru di sini berarti. Mohon maaf, ini mungkin tulisannya nggak begitu kelihatan. Di sini disampaikan cara mengaplikasikan zat ergogenik adalah dengan memanipulasi makanan. Zat ergogenik. Mungkin teman-teman baru dengar atau sudah disampaikan sebelumnya? Belum ya? Nah, memanipulasi diet bagi atlet menggunakan zat ergogenik. Zat ergogenik tadi simpelnya adalah bahan makanan, zat tertentu, substansi tertentu yang ketika kita mengonsumsinya, metabolisme kita jadi lebih efektif, efisien, lebih cepat, dan yang lain. Sehingga pembentukan energinya lebih baik. Di sini yang pertama, mengubah kebiasaan makan dan pemilihan makanan. Salah satu contoh manipulasi diet. Atau mengubah. Kenapa harus diubah kebiasaannya? Kan 4.000. Kamu mau makan 3 kali sehari, 4.000. Kan berarti sekali makan 1.200-an. 1.200 itu 4 bungkus mie instan. Itu sekali makan. Kan hampir nggak mungkin untuk kita. Nanti kamu Primas bisa langsung gemuk kalau makan segitu. Kita bukan ular. Nah, maka itu akan diatur kapan harus makan, jeda dan yang lain sehingga dalam 24 jam total 4.000 bisa diasup dengan baik. Ya, di sini pertama mengubah kebiasaan makan sama makanan apa yang bisa dikonsumsi di sini. Yang kedua, menambahkan zat gizi makro, menambahkan zat gizi mikro agar kecapai itu. Makro di sini ditujukan untuk mencapai 4.000. Karena 4.000 kalori kan energinya terdiri dari karbohidrat, lemak, protein kan? Sumbangan dari karbohidrat, lemak, protein untuk mencapai 4.000. Maka ya karbohidrat, lemak, proteinnya ditambahkan. Bagaimana caranya? Nah, di sini disampaikan ada karbohidrat loading, ada fat loading, ada protein ditingkatkan, ada hiperhidrasi. Jadi kayak digelonggong dalam tanda kutip, minumnya banyak banget. Karbohidrat loading, saya cuman kecil-kecil ya, menyampaikan informasinya pendek-pendek. Karbohidrat loading itu teman-teman sebelum sudah pernah diajar? Pernah? Karbohidrat loading pernah disampaikan? Pernah sih Kak? Karbohidrat loading pernah dengar di kuliah GKO khususnya? Gimana? Burut pernah menyampaikan, tapi detailnya belum. Oke, karbohidrat loading misalnya teman-teman metabolisme karbohidrat itu cepat. Iya kan? Cepat banget. Kamu baru makan bisa dapat energi nih setelah makan nih. Makannya langsung ngantuk. Ya, karena butuh insulinnya juga naik. Kamu olahraga misalnya nanti jam 5. Gitu. Jam 5 olahraga. Jam 5 tanding, jam 5 mau lari GSP. Maka makanlah sekarang. 3 jam sebelumnya makan. Yang banyak karbohidratnya. Maka kemarin saya sampaikan karbohidrat dulu sebelum olahraga. Untuk glikogennya biar banyak di otot sama di hepar. Ya kan? Nah, karbohidrat loading itu memperbanyak asupan karbohidrat sebelum kita bereksersis. Karbohidrat loading. Yang kedua ada fat loading ya, maka sama aja, berarti fatnya yang lebih ditingkatkan. Hiperhidrasi karena setelah
Semakin banyak makanan, semakin butuh air juga untuk dikonsumsi, gitu ya. Nah, ditambahkan juga mikromineral, mikronutrien. Vitamin sama mineral tadi digunakan untuk metabolisme makronutriennya. Jadi ini yang ditingkatkan. Itu manipulatif diet. Oke. Melihat lagi istilah zat ergogenik. Kalau teman-teman di sini saya tadi sampaikan, saya menyampaikannya di anak 2023. Saya sekarang tanya di anak 2021. Ada yang main gym atau enggak? Ada yang langganan di pusat olahraga, gym atau tidak? No one? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ini kalau saya tanya di nurse ada. Teman-teman nurse ada yang langganan gym. Jadi mereka leg day kok legging day. Legging day mah pakai legging setiap hari. Leg day latihan kaki, tungkai dan yang lain. Teman-teman keperawatan ada banyak. Gitu. Nah, kalau teman-teman bermain di gym, kemungkinan besar sering melihat kayak gini akan ada di etalase mereka. Ini adalah antara suplemen, food drink, atau bahkan mungkin sport food. Makanan-makanan padat energi, tinggi karbohidrat, karena tadi karbohidrat loading toh, tinggi vitamin mineral tertentu, bahkan tinggi zat ergogenik. Kalau makanan biasa, menu kanita, sawi, dan yang lain, ora ono zat ergogeniknya. Atau ada tapi jumlahnya tidak memadai. Makan itu malah bikin ngantuk, bukan bikin memboost metabolisme kita. Gitu ya. Ya, ini ditelan dulu. Zat ergogenik yang ada di berbagai macam suplemen dan sport food. Saya sampaikan di sini kalau dalam bentuk minuman seperti ini, sport drink, ini bukan termasuk suplemen. Oke? Makanan bentuknya cair aja. Makanan bentuknya padat, makanan bentuknya gel, makanan bentuknya serbuk dan yang lain. Kalau suplemen bukan, beda konsepnya. Suplemen itu ketika sesuatu harus ditambahkan karena kalian tidak bisa mencukupinya lewat makanan biasa. Gitu. Maka ada suplemen. Suplemen biasanya bentuknya adalah single nutrien atau multiple nutrien juga bisa, tapi dia bukan bentuknya makanan. Oke, teman-teman, itu mirip memang ya, sport drink dan yang lain mirip suplemen. Ini tentu bukan suplemen food bar seperti ini karena bentuknya makanan dia. Ya, bukan suplemen. Nah, ini adalah zat ergogenik. Kemudian saya dari tadi ngomong zat ergogenik itu apa? Zat ergogenik di sini sampaikan mulai dari alat, prosedur, substansi bahan makanan tertentu. Kalau kita melakukan itu, mengonsumsi itu, menaati itu, maka produksi energi di dalam tubuh kita akan lebih baik. Sehingga performa kita lebih unggul dibandingkan kegiatan normal harian. Oke. Mungkin teman-teman jadi pernah dengar istilah doping. Jadi nggak ngantuk, jadi nggak gampang capek. Mirip, tapi ergogenic aid bukan doping. Doping dilarang karena dia menggunakan zat obat-obatan tertentu yang merangsang tubuh kita untuk kerja lebih keras. Jadi palsu dalam tanda kutip. Tapi kalau zat ergogenik dia boleh dipakai di dalam ketika beraktivitas olahraga. Nah, ini bisa berupa fisiologi, psikologi, bahkan termasuk gizi. Nah, gizi maka kita bermain di sini. Apa ya makanan, zat tertentu yang kalau dikonsumsi oleh seseorang itu kayak baterainya penuh terus. 4.000 kalori hari ini akan terkonversi menjadi energi beneran, baterainya penuh. Ditangkap saya. Jangan sampai kamu makan banyak-banyak cuma buat tidur. Jangan sampai atlet banyak makan, dia cuma buat duduk. Karena nggak bisa beraktivitas. Ya, dibayangin dulu. Karena mungkin teman-teman ada yang terakhir kali olahraga adalah Jumat kemarin.
Cynthia rutin? Jumat kemarin pertama dalam 3 tahun ini? Enggak. Jalan kesempatan dalam. Oke. Nah, biar kamu terdukung aktivitasnya, kan harus energinya harus lebih tinggi dibandingkan biasanya. Karena biasanya mungkin cuma duduk dan kuliah, sekarang harus rajin jalan. Ini butuh zat ergogenik. Nah, mungkin ini akan membantu teman-teman di dalam beraktivitas secara fisik nanti. Kalau mau lebih giat lagi, merasa saya nggak kuat kayaknya GSP 8 kali, Gera Sabha Pramanaya UGM, sampai 8 kali, itu satu putranya 800-an kilometer. 8 kali maka sekitar 6 kilo, 5 kiloan. Sekitar itu. Nah, kalau dicoba dulu, mungkin kalau mau temennya berangkat sendirian nggak apa-apa. Yang berangkat sendirian banyak ke sana. Jadi nanti akan ketemu dengan banyak orang di sana. Kalian akan mentrain diri kalian sendiri dengan semua materi yang diberikan kemarin ataupun hari ini. Ya, oh baru bisa satu putaran, oke. Perbaiki dengan ergogenic aid, kemudian besok ditambah dan yang lain. Kalian coba challenge diri kalian sendiri. Nanti di awal 2024 sudah berapa putaran ya bisa muter GSP? Apakah masih ada hiasan jalan kaki atau full speed lari terus berapa putaran semampu kalian? Kalian record sendiri-sendiri. Nah, tugas teman-teman siang hari ini adalah kalian memanfaatkan waktu, kita masih punya 1 jam paling enggak, nanti sampai setengah 4, setengah jam lah paling tidak. Karena dalam kelompok, silakan dalam setengah jam. Sudah ada kelompok 1, 2, 3, 4 itu. Jadi sudah tahu ya. Di sini saya punya 8 ergogenic aid di dalam circle. Kalau teman-teman mungkin nggak begitu kelihatan, silahkan masuk Zoom 1. Kalau tidak, saya akan sebutkan satu persatu dan kalian bisa nyatat di kelompok kalian, gitu ya. Sambil duduk. Oke, untuk kelompok pertama, ergogenic aid yang pertama adalah kafein. Silakan kelompok pertama mencari tentang kafein. Nah, apa yang harus kalian cari di dalam kesempatan kali ini adalah silakan cari ergogenik tersebut sesuai dengan pembagiannya. Kaitannya sama performance atlet. Jadi bukan ke faktor kesehatan, tapi lebih ke performance atlet. Misalnya, di sini yang pertama adalah kafein. Yang kedua adalah kreatin. Ya, ingat ini bukan biomarkernya penyakit ginjal, kreatinin, berbeda ya. Kreatin itu dijadikan sebagai ergogenic aid di dalam metabolisme atlet. Silakan cari apa sih yang ada di kreatin, bagaimana kerja kreatin, bagaimana kerja kafein, kelompok 1 kafein, kelompok 2 kreatin, kelompok 3 nitrat, kelompok 4 vitamin D, ini vitamin D, kelompok 5 sodium bikarbonat, kelompok 6 bovin kolostrum. Bovin itu keluarga sapi-sapian kalau saya nggak salah. Bovin sama kolostrum. Bovin kolostrum ini jadi satu ya, bovin kolostrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 7 beta alanin. Kelompok 7 beta alanin. Kelompok 8 HMB. Beta hidroksi metil butirat. Beta hidroksil metil butirat AMB. Kelompok 9 L-karnitin. Kelompok 10 BCAA. Beta hidroksi metil butirat. 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 Nah, HMB. Nah, silakan teman-teman selama setengah jam ini di dalam kelompok kecil kalian, silakan kalian mencari literatur untuk membantu menjawab dan nanti menyampaikan ke teman-teman yang lain. Apa sih kafein itu? Bagaimana kafein bisa meningkatkan performance atlet? Bagaimana kerjanya? Apakah itu boleh atau itu dilarang?
Ini menjadi jawaban untuk pertanyaannya sorry. Felix kemarin ya, Felix. Terkait dengan nggak boleh ngopi sebelum olahraga ya. Kita lihat kopi sebagai sumber kafein. Nah, silakan itu kalian cari literatur tersebut gitu ya. Saya akan beri waktu sekitar 30 menit. Ada yang masih belum dipahami? Sampun ya. Oke. Silakan cari kinerja kerjanya, cara kerjanya bagaimana zat tersebut, kemudian ada di mana zat tersebut, kemudian apakah dilarang. Oke, silahkan Mbak Widya mewakili kelompok pertama tentang kafein yang kalian berempat dapatkan apa sih tentang kafein, silakan. Untuk kafein sendiri itu senyawa alkoholis dari tanaman. Dia itu dalam bidang olahraga sendiri menjadi senyawa arginogenik itu karena dia itu menghambat penggunaan itu intinya karena dalam bidang olahraga itu kalau dikonsumsi itu menghambat penggunaan glikogen yang memungkinkan atlet itu mempunyai cadangan energi yang relatif banyak sehingga daya tahan tubuh dan performanya itu kan lebih meningkat. Nah, kenapa jadi senyawa arginogenik sendiri itu? Karena kalau dari si kafein sendiri itu kerjanya itu menghambat kerja dari adenosin. Ah, adenosin ya benar dan sehingga itu menghambat dari ya karena dia itu menurunkan hambat kerja adenosin itu terjadi peningkatan bahan kimia lain yaitu katekolamin plasma. Nah, katekolamin plasma itu salah satu jenis adrenalin di mana dia itu meningkatkan denyut dan intensitas jantung. Karena kalau untuk olahragawan itu di posisi 1 jam sebelum dia bertanding itu jadi di penelitian di posisi 1 jam sebelum bertanding itu membuktikan bahwa yang mengkonsumsi kafein itu daya jantungnya lebih meningkat, intensitas meningkat, jadi dia itu lebih siap untuk dan performanya lebih bagus saat pertandingan gitu. Terus itu untuk kafein sendiri itu paling banyak digunakan untuk olahraga yang daya tahannya tinggi seperti maraton. Tapi untuk juga berhubungan sama kecepatan reaksi di mana kalau untuk kafein sendiri ini yang berhubungan sama kecepatan reaksi. Tapi untuk kecepatan reaksi ini sendiri itu kalau memang saat atletnya performanya sedang bagus, jadi sedang kondisi sedang baik, ya itu meningkat. Tapi kalau dia sedang kelelahan atau kecapean gitu, nggak ngaruh apa-apa kafeinnya gitu. Itu yang kalian dapatkan Ya. gitu ya. Ya, terima kasih kelompoknya Mbak Widya sudah dirangkum dari semuanya itu ya berarti ya. Itu. Nah, silakan teman-teman yang lain nanti bisa sambil merangkum. Saya akan apa namanya menyampaikan ulang. Jadi kafein tadi disampaikan boleh dikonsumsi 1 jam sebelum exercise, khususnya ketika olahraga yang membutuhkan daya tahan panjang dan besar. Gitu. Ketika daya tahannya gede, maka kafein bisa membantu menghemat penggunaan energi sehingga untuk jangka panjang stok energinya masih ada. Gitu ya. Tadi ada disampaikan seperti itu. Tetapi tidak akan memberi manfaat jika seseorang tersebut sudah dalam fase kelelahan. Artinya, ya memang digunakan sebelum exercise, bukan setelah exercise. Ketika setelah exercise, sama saja. Kafein akan meningkatkan denyut jantung. Ketika denyut jantungnya lebih cepat, maka peredaran darah jadi lebih cepat. Gitu ya. Kalau peredaran darah lebih cepat, penyaluran glukosa ke seluruh sel lebih cepat, oksigennya juga lebih banyak. Gitu nggih? Itu terkait dengan kafein. Dulu sempat dilarang, tetapi kemudian diteliti lagi tidak. Ya, sekarang boleh dijadikan ergogenic aid untuk mendukung performa atlet. Terima kasih Mbak Widya dan teman-teman yang lain. Oke, yang kedua kreatin. Saya teh sebelahnya. Silakan Mas Felix. Monggo berdiri boleh biar lebih lantang teman-teman yang lain bisa dengar Mas Felix. Kreatif ini menghasilkan teori. Ini merupakan penyebab yang dihasilkan dari metabolisme otot. Sekitar 2% dari kreatin dalam tubuh diubah menjadi kreatinin setiap hari. Kreatinin diangkut melalui aliran darah ke dalam ginjal. Untuk cara kerja kreatin sendiri,
Otot mengambil kreatin dari sirkulasi darah dan mengubah menjadi senyawa bernama fosfokreatin dengan menggunakan enzim kreatin kinase. Otot mengambil kreatin dari sirkulasi darah dan mengubahnya menjadi senyawa bernama fosfokreatin dengan menggunakan enzim kreatin kinase. Kreatin ini terdapat pada otak dalam jumlah yang kecil, hati, ginjal, dan testis, namun 95%-nya ini terdapat pada otot tangkap. Untuk sumber kreatin sendiri dari daging merah, ikan laut, dan susu hewani. Kreatin tidak boleh digunakan untuk atlet dengan penyakit ginjal yang sudah ada sebelumnya atau yang memiliki risiko untuk disfungsi ginjal seperti diabetes, hipertensi, dan proteinuria. Ya, sekian, Mbak. Oke. Nah, tapi terkait sama performa atlet, performa olahragawan sudah disampaikan tadi? Oke, nanti disempurnakan ketika penugasan ya Mbak ya, sama Mas. Ya, energi itu bisa diambil secara cepat atau lambat kan? Secara cepat misalnya kalau kalian aerobik atau kalian performa jarak jauh, energi yang besar segera atau tidak begitu besar tapi jangka panjang. Artinya kalau teman-teman ikut maraton, mungkin sekarang lagi happening juga lari, kalau di Jakarta ada Bajak Jakarta, lari-lari malam hari pakai Nike, dan yang lain. Nah, itu kan tidak butuh top level terus-menerus, lari kenceng terus-menerus, enggak. Tapi yang penting konsisten dan enggak berhenti. Tapi berbeda dengan sprint. 100 meter atau 200 meter, teman-teman sama sekali nggak boleh mikirin hal lain kecuali lari-lari top perform. Sumber energinya akan berbeda. Ada yang mengambil dari kreatinin juga. Jadi tadi disampaikan kreatin nanti akan diubah menjadi kreatin fosfat. Itu membantu mendukung penyiapan energi, tetapi tidak bisa dikonsumsi bagi mereka yang mengalami keluhan ginjal. Itu precaution sedikit ya, tetapi teman-teman dari kelompoknya Felix silahkan nanti bisa diperbanyak. Bisa nggak sih kreatin dalam bentuk zat gizi, entah itu nanti yang suplemen dengan kreatin, food bar dengan kreatin, gitu loh Mas, bukan dagingnya. Seperti tadi kafein ya sengaja, oh ini kafein ini mengandung kafein. Nah, kalau dalam bentuk daging ya jelas kemarin kita bicara lauk hewaninya menu berat itu kan 3 lauk hewani. Salah satunya mungkin daging sapi sebagai kalau kemarin bicara tentang maaf sebagai sumber protein, sebagai sumber besi, itu sekarang sebagai sumber kreatin toh. Nah, tapi bukan itu yang mau kita diskusikan terkait dengan ergogenic aid. Makanan mengandung kreatin yang dibuat di food bar atau food drink dan yang lain gitu nggih Mas nggih. Ya, jadi memang sengaja itu sebagai sumber kreatin. Nanti bisa diperbaiki di dalam penugasan Mas Felix dan teman-teman. Oke, matur nuwun. Ya, kreatin. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu logo kreatinnya ini, gambar kreatinnya ini dia dengan suplemen, bukan dengan daging merah ya Mas Felix ya. Nih, di sini bukan daging merah tapi suplemen. Ya, jadi silahkan cari keywordnya itu. Oke, nitrat. Ini penelitiannya Pramudia 2018 dengan saya. Dia mencoba mengolah apa waktu itu yogurt. Mungkin teman-teman asrama sempat suruh cek tekanan darahnya. Ada asrama yang teman nyobain yogurt dengan buah umbi bit buatannya Pram 2018. Ada, sempat ingat ya. Ada, sama anak asrama kan kalau nggak salah. Ya, semua anak asrama. Nah, di sini nitrat. Kelompok nitrat saya itu. Nah, kelompoknya sini. Nitrat ini logonya, kok logo apa namanya digambarkan dengan umbi bit merah. Oke, silakan Mbak bertiga siapa? Sampaikan nitrat sebagai ergogenic aid. Apa sih nitrat di dalam fungsi meningkatkan performance dari atlet? Ya, monggo.
atlet itu, nitrat dapat berperan dalam sistem ketahanan aerobik tubuh dengan melibatkan nitrik oksida atau NO sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen pada penghasil energi pada para atlet. Nitrat mempunyai daya cerna yang tinggi dan dapat membantu darah mengalir dengan lancar sehingga FO2 max dalam tubuh atlet akan bertambah karena kelelahannya dapat tertunda. Untuk cara kerja nitrat sendiri itu dapat dikonversi menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrik oksida atau NO dalam tubuh. NO adalah molekul yang berperan dalam merelaksasi pembuluh darah, peningkatan aliran darah, dan peningkatan tekanan darah. Dan penurunan tekanan darah. NO juga dapat mempengaruhi kontraksi otot, efisiensi mitokondria, dan penggunaan glukosa. Oke. Nitrat akan diubah jadi nitrit, akan diubah jadi nitrit oxide, NO. Nah, NO ini dia membantu relaksasi pembuluh darah. Makanya tekanan darahnya akan lebih rendah, lebih menurun, maksud saya. Dan penyaluran energi oksigen jadi lebih baik lagi. Tadi disampaikan salah satunya itu. Gitu nggih, kalau dari penelitiannya Pram dulu, dia bikin yogurt dengan beet, kemudian diberikan ke anak-anak, tensinya diukur seperti apa, ada perubahan atau tidak. Kalau saya tidak salah dulu bicaranya seperti itu. Dan dari beet yang khas adalah nitratnya. Oke, terima kasih Mbak. Vitamin D sah? Ada? Oke, Rahel. Vitamin D. Kalau di sini logonya sinar matahari, susu, minyak zaitun, ikan, keju. Oke, monggo Mbak. Jadi vitamin D sendiri adalah suatu prekursor hormon yang memiliki peran penting di dalam menjaga kesehatan tulang dan fungsi imun. Vitamin D yang dapat ditemukan dari sumber makanan biasanya vitamin D3 atau kolekalsiferol dan vitamin D2 ergokarsiferol. Vitamin D3 umumnya ditemukan pada makanan hewani seperti ikan salmon, kulit telur. Sementara D2 didapatkan dari sumber tumbuhan dan juga jamur. Produksi vitamin D3 yang bersumber dari paparan ultraviolet memediasikan perubahan dari 7 dehidrokalsiferol di dalam membran plasma dari sel kulit, menyediakan 80-100% kebutuhan tubuh untuk nutrisi ini. Peranan utama vitamin D menjadi mediator utama respon imunitas, memacu bahan-bahan antimikroba seperti monosit dan makrofag. Vitamin D adalah kunci utama penghubung aktivitas reseptor, pengenalan mikroba, dan respon aktif mikroba di sistem imunitas. Vitamin D memainkan peran penting di dalam metabolisme tulang dan fungsi normal dari sistem otot. Vitamin D berperan sebagai prohormon yang larut dalam lemak dan merupakan salah satu zat gizi mikro. Vitamin D dalam jumlah yang cukup dapat membantu mencegah cedera, mengurangi peradangan, dan meningkatkan rehabilitas fungsional sehingga mengoptimalkan pemulihan dan respon adaptif akut terhadap pelatihan intensif melalui pengurangan peradangan dan peningkatan aliran darah. Risiko penyakit akut, cedera, inflamasi, fraktur, stres, nyeri, kelemahan otot, dan kinerja otot di bawah optimal. Rekomendasi mendapatkan paparan sinar matahari selama 5 pada orang berkulit sangat putih hingga 30 menit pada lengan, kaki, dan punggung menjelang tengah hari beberapa kali seminggu tanpa tabir surya. Atlet yang tidak mendapatkan paparan sinar matahari secara teratur memerlukan tambahan vitamin D atau kombinasi asupan makanan dan suplemen vitamin D. Konsumsi makanan yang diberi vitamin D atau multivitamin biasanya kemungkinan besar tidak akan memperpanjang status kecukupan. Vitamin D sering dibutuhkan bagi pemain bola, untuk atlet yang mengalami patah tulang karena stres, nyeri muskuloskeletal, dan penyakit yang sering terjadi. Seorang harus memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan diagnosis tambahan kekurangan vitamin D. Udah, oke. Yang inti tadi yang belakang ya.
Kalau bicara imun nanti semester 3 bukan semester 5. Ya, karena memang tidak ada makanan yang tujuannya cuma satu. Dia tujuannya bisa banyak. Zat gizi tujuannya bisa banyak, nggak cuma di imunitas, tapi ternyata dia vitamin D tadi disampaikan sama Rahel, dia bisa membantu mengatasi peradangan sama mungkin kerusakan otot ketika aktivitas fisik, cedera dan yang lain, membantu penyembuhan. Oke. Apakah saran untuk berjemur 30 menit lengan, tangan, kaki tadi ada tangan kaki 30 menit untuk orang berkulit putih itu sama dengan buat kita yang kulitnya nggak putih-putih banget, cuman putih di muka dong, lehernya hitam. Apakah sama? Orang yang tadi sampaikan Rahel sangat putih ya, sangat pale, pale. Apakah sama dengan kita yang mungkin sawo atau mungkin agak gelap? Sarannya untuk berjemur 30 menit per hari tadi dengan paparan sinar matahari langsung di tungkai kaki, tangan sama mana lagi, Pak? Lengan, kaki, punggung. Kan berarti nggak pakai baju loh. Kalau pakai baju kan nggak bisa. Loh. Kan nggak boleh pakai sunscreen juga. Artinya pakaian termasuk yang menghambat sinar matahari kena kulit. Nah, apakah sama buat kita yang warnanya sedikit gelap? Beda? Ya, kulit putih sama hitam, lebih gelap, maaf, itu ada beda di kandungan, ya ada hormon melaninnya berbeda. Ya, maka mereka menangkap sinar mataharinya juga berbeda. Kita kalau semakin lama berjemur, malah justru semakin gelap kulitnya. Gitu. Gosong. Ya, gosong. Baik, terima kasih Mbak. Nanti bisa diperbaiki. Yang bicara tentang imun, nggak usah kamu mention, karena kita lagi nggak bicara tentang imunologi. Gitu ya. Oke. Kemudian, terima kasih Mbak. Kemudian yang bicara tentang sodium bikarbonat. Mana? Oh, di situ. Mas Gilang. Bicara tentang sodium bikarbonat. Loh, oh bukan. Oh, oke Mbak Ber, silakan. Ya, sodium bikarbonat itu biasa disebut soda kue atau bahagia juga. Itu sebagai senyawa penyangga dari luar tubuh untuk menetralkan langsung di ekstraseluler. Terus jadi bisa meningkatkan kinerja dan ketahanan otot. Itu kerja dengan memperbaiki pH otot menjadi yang asam akibat olahraga atau kontraksi itu. Terus mengakumulasi ion H+, lalu akan membantu untuk aktivitas enzim metabolisme. Lalu dalam cairan tubuh, ion itu akan mempercepat gerakan ion H+ keluar dari dalam sel otot dan memelihara pH sarkoplasma otot tetap optimum sehingga kontraksi otot tetap optimal. Lalu selain di soda kue, jadi itu juga biasa ditemukan di minuman bersoda atau karboniasasi. Lalu boleh dikonsumsi tapi dalam batas wajar, karena kalau berlebihan nanti dapat menimbulkan efek samping seperti kembung, mual, muntah, sakit perut seperti itu. Lalu untuk meminimalisir efek sampingnya itu dengan mengkonsumsi dalam batas normal dan sekitar 60-180 menit sebelum berolahraga. Oke, berarti sebelum berolahraga kita minum minuman bersoda. Ya, ada gitu. Oke, nanti malah bloating nggak? Bloating itu kembung. Mau lari malah perutnya begah karena minum minuman bersoda. Ya, tapi monggo, kalau memang nanti ternyata ada artikel ilmiah dan itu memang disarankan kan gitu toh? Kan teman-teman nanti akan menjadi your future nutritionist, ya, gitu. Your wannabe ya. Nah, kan pasti akan menyarankan saya harus makan atau minum apa nih biar performanya baik. Ya sudah minum soda aja. Nah, apakah itu diperbolehkan? Memang ada alasan ilmiahnya atau tidak? Atau justru malah sebaliknya? Silakan nanti kelompoknya
Berliantina. Oh, salah. Berliantina. olahraga otot. Nah, olahraga kan banyak ya. Tapi kita lagi nggak bicara olahraga yang cuma duduk. Kita bicaranya olahraga yang bergerak. Ya, kalau duduk semua orang bisa. Ya, olahraga yang bergerak karena akan mengeluarkan energi lebih tinggi. Ya, walaupun olahraga yang cuma duduk juga ada. Karambol, main kartu. Ya, itu olahraga juga, cabang olahraga juga, tapi tidak menggunakan fisik secara full. Otot-otot semuanya nggak bergerak. Ya, nggak relatif nggak bergerak bareng. Oke, Mbak, terima kasih. Bovin colostrum selanjutnya siapakah? Oke, Mbak Aurelia. Saya ngarang padahal. Oh, betul ternyata. Kasihan aja kalau mau. Gimana, Mbak? Saya sambil bisa merekam ya ke situ. Lalu yang depan itu dari penjelasannya, bovin colostrum sendiri itu cairan kental yang dihasilkan oleh sapi pada hari-hari pertama setelah melahirkan. Terus bovin colostrum sendiri mengandung berbagai zat yang seperti protein, antibodi, sehingga manfaatnya sendiri untuk atlet itu lebih menjaga kekebalan tubuhnya karena mengandung antibodi tadi, terus lebih mendukung pemulihan setelah latihan gitu. Ya, itu toh. Aja. Oke, sedikit Kak, yang literatur tentang bovin ada? Sudah? Nanti ditambah ke kalau waktunya lebih panjang kan? Ya, bovin colostrum, colostrum yang dihasilkan oleh induk sapi ketika habis melahirkan, harusnya buat anak sapi tapi diambil untuk atlet. Ya kan disintesis untuk atlet kan berarti ya, diproduksi untuk atlet. Kaitannya sama membantu mempercepat pemulihan recovery ketika dia habis aktivitas fisik ya, latihan ataupun mungkin juga cedera. Jadi ada itu. Jadi tidak selalu ergogenic aid itu digunakan untuk meningkatkan performa lebih tinggi. Kayak semacam kafein tadi justru bukan ketika pasca olahraga, tapi sebelum. Tapi kalau kita lihat tadi ada vitamin D, ada nitrat, ada bovin colostrum, salah satunya itu justru dikonsumsi pasca aktivitas fisik. Biar dia pulih kembali, siap kembali untuk bertanding di kesempatan selanjutnya. Atau bahkan mungkin ketika dia cedera. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian yang selanjutnya kalau di sini bentuknya gambarnya suplemen ya. Tentang bovin juga bukan gambar sapi ya Mbak ya. Artinya atlet tidak minum susu sapi untuk mendapatkan bovinnya. Tapi dia menggunakan suplemen yang mengandung bovin colostrum. Gitu ya. Nangkap ya esensinya. Di sini ada bantu gambar. Oke, beta alanin. Ada? Mana? Oh ini. Oke. Jika beta alanin. Di sini gambarnya juga suplemen. Something about beta alanin silahkan. Dari yang kami dapatkan, beta alanin itu merupakan amino non-terogenic atau yang tidak dikodekkan secara alami. Produksinya secara endogen berarti dengan pembentuk dari senyawa steril, asam konsentrat atau vitamin B5 dan farmasid. Dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi daging, asupan dan suplementasi. Manfaat dari suplemen beta alanin sendiri itu dapat meningkatkan kapasitas latihan, intensitas lebih tinggi sekitar 50 sampai 240 detik. Lalu dapat mengurangi tingkat kelelahan neuromuskular. Konsumsi suplemen itu direkomendasikan asupan 4 sampai 6 gram per dosis dengan membagi menjadi 2 kali takaran selama minimal 2 minggu secara rutin. Tapi disarankan untuk mengonsumsi rutin selama 4 minggu. Itu bisa pemberiannya itu bisa melalui injeksi dari aliran darah atau lewat yang minum. Efek sampingnya itu dapat menyebabkan kulit kesemutan, biasanya di daerah muka, leher, dan belakang lengan. Dosis terlalu banyak itu biasanya dikonsumsi sekitar lebih dari 800 mg. Kemudian cara kerjanya sendiri, suplemen beta alanin itu akan mengalami proses penyerapan di usus halus.
dan sebelum dilepas di dalam aliran darah itu. Nah, di dalam beta-alanin sendiri itu ada senyawa karnosin. Perannya karnosin sendiri itu didapatkan dari suplementasi beta-alanin yang menjaga pH di dalam jaringan otot tetap normal sehingga metabolisme dapat berjalan dan tidak terganggu. Beta alanin berarti tidak alami, ada dari makanan toh, berarti tadi keywordnya itu dia diproduksi dari hati, sama kalau enggak dia pakai suplemen yang diinjeksikan ke dalam tubuh atau dikonsumsi per oral lewat tubuh. Gitu. Oke, itu tadi tentang beta alanin. Tapi ini kenapa gambarnya ayam ya? Oke, sebentar. Baik, terima kasih Cika. Selanjutnya suplemen berikutnya ada HMB. Oh itu. Mbak. Mbak siapa tadi namanya? Ajeng. HMB beta hidroksimetil butirat itu suatu senyawa yang dihasilkan secara alami dalam tubuh manusia yang digunakan sebagai suplemen makanan serta sebagai bahan dalam beberapa makanan medis yang diperuntukkan bagi penyembuhan luka serta menyediakan hubungan nutrisi bagi individu dengan atrofi otot akibat kanker atau HIV. Lalu untuk kaitannya dengan performance otot itu, suplementasi dengan HMB telah terbukti meningkatkan ukuran otot yang diinduksi olahraga, kekuatan otot, mengurangi kerusakan otot rangka saat olahraga, meningkatkan latihan kinerja aerobik, dan mempercepat pemulihan dari olahraga. Lalu suplementasi HMB juga membantu menjaga atau meningkatkan massa tubuh dan kekuatan otot pada individu yang mengalami kehilangan otot akibat usia. Terus HMB menghasilkan efek sebagian dengan merangsang produksi protein dan menghambat pemecahan protein di jaringan otot. Untuk dosisnya itu bagi orang dewasa yang sehat menghasilkan sekitar 0,3 gram per hari. Sedangkan HMB tambahan biasanya dikonsumsi dalam dosis 3-6 gram per hari. Bisa digunakan 2-3 jam sebelum bertanding, juga bisa digunakan sesudah bertanding karena untuk membantu meningkatkan otot. Untuk HMB beta hidroksimetil butirat itu digunakan khususnya di kalangan binaragawan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. HMB tadi digunakan untuk membantu meningkatkan massa otot ya. Sama ukuran otot juga gitu mungkin ya. Ya, kalau teman-teman olahraga itu yang semakin hipertrofi itu ototnya akan semakin besar, semakin banyak. Syaratnya tapi nggak cuman minum, makan HMB saja. Harus diinduksi dengan aktivitas. Maka semakin tinggi aktivitasnya, sekarang nanti sore muter GSP 5 kali. Pecah semua atau ototmu, pegel semua, sakit semua, yuk kapok mungkin. Nah, resting, kemudian besok coba lari lagi. 5 kan berhasil ditempuh tuh. Maka tubuhmu sudah bisa 5. Coba bisa nggak tetap 5? Yang tadinya sampai pegel dan sangat-sangat sakit, hari kedua it's okay, makin baik, sampai mungkin kali ketiga, kali keempat, 5 putaran bukan sesuatu hal yang berat buat teman-teman akan lalui. Paham ya? Tapi ketika setiap kali aktivitas lari-lari di GSP misalnya, itu cuma 5 terus, maka bukan lagi tantangan yang cukup untuk tubuhmu. Maka ototmu nggak akan bertambah jumlahnya dan ukurannya karena sudah terbiasa dan adaptasi di situ. Dia akan bertambah lagi kalau muternya nambah lagi. Sama seperti angkat beban, misalnya tadi ada bodybuilder sama angkat berat dan yang memerlukan otot, dia harus bertahap terus-menerus aktivitasnya. Nah, agar terfasilitasi ototnya tambahnya lebih cepat, lebih baik, jadi dia ditambahkan dengan konsumsi HMB. Yang ada tadi ada di makanan juga kan, kalau nggak salah? Ya, ada di makanan tapi lebih banyak juga di suplemen. Akan lebih mudah diperoleh dengan suplemen karena produksi dengan
eh, lewat makanan relatif lebih sedikit. Oke, terima kasih. Kemudian karnitin. Ada yang bicara karnitin? Oke, kelompoknya Cynthia sama teman-teman yang cuma bertiga. Karnitin. Yang L-karnitin ini merupakan zat aktif dari karnitin dan merupakan turunan asam amino esensial yang memainkan peran penting dalam metabolisme lipid dan meningkatkan pemanfaatan trigliserida dari jaringan adiposa untuk menghasilkan energi. Untuk cara kerjanya, L-karnitin ini akan mengangkut asam lemak rantai panjang ke dalam mitokondria dengan membentuk ester asetil karnitin rantai panjang. Kemudian kompleks tersebut akan diangkut ke dalam matriks mitokondria oleh karnitin palmitotransverse. Kemudian asam lemak itu dipecah melalui proses oksidasi beta untuk mengantarkan molekul 2 karbon ke siklus Krebs. Kemudian akan menghasilkan ATP. Selain itu, dengan mengikat gugus asetil, L-karnitin ini akan dapat memperkenalkan kadar asetil-CoA dan koenzim A memainkan peran pada pengukuran. Untuk zat ini terdapat pada produk hewani seperti daging merah, produk susu, unggas, dan ikan. Untuk karnitin ditemukan dalam konsentrasi yang lebih rendah, namun zat ini itu tidak terdapat dalam makanan yang berasal dari tumbuhan. Lalu saat ini diperbolehkan untuk dikonsumsi karena L-karnitin digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan energi dan performa olahraga dengan cara meningkatkan pemanfaatan trigliserida tadi. Untuk konsumsinya ini sekitar 30 menit sebelum latihan fisik karena terlibat dalam proses metabolisme aktif. Ya, teman-teman, ini saya baru menjelaskan tentang karnitin kemarin juga di teman-teman semester 1. Kan semester 1 sudah kurikulumnya baru. Dan saya menjelaskan karnitin. So, tadi ada istilah karbohidrat loading sama fat loading. Ketika sebelum exercise kita mengonsumsi karbo dalam jumlah banyak atau mengonsumsi lipid dalam jumlah banyak. Lemak itu kan energinya gede. Setiap gramnya berapa kakal? Lemak 9. Kalau karbohidrat 4. Cuman lebih cepat di metabolisme kalau karbohidrat. Gitu ya. Nah, metabolisme energi lemak, karbohidrat, protein itu ada di dalam sel. Pernafasan itu ada di dalam sel. Pernafasannya katanya karbohidrat plus oksigen menjadi ATP. Itu di dalam sel, khususnya di mitokondria. Nah, kan karbohidrat cuma ngasih kalori 4. Ya kan? Kalau lemak ngasih kalorinya kan 9. Kan berarti bisa provide energi lebih besar. Ya kan? Sayangnya, lemak-lemak jenis tertentu yang rantainya panjang, long chain fatty acid, asam lemak dengan rantai panjang itu susah buat masuk ke mitokondria karena rantainya panjang. Berbeda dengan short chain fatty acid seperti butirat. Tadi di kelompok ini ada butirat. Butirat salah satu asam lemak rantai pendek. Kalau rantainya panjang, susah masuk mitokondria. Karena susah masuk mitokondria, menghasilkan energinya gampang atau susah? Susah. Maka butuh sesuatu carrier tadi. L-karnitin lah yang membawa asam lemak rantai panjang masuk ke mitokondria biar terjadi beta oksidasi. Sehingga menghasilkan energi lebih besar, lebih cepat, lebih mudah dengan karnitin. Kalau makannya lewat daging, butuh daging banyak banget untuk mendapatkan karnitin dalam jumlah cukup. Maka pakainya suplemen karnitin, gitu ya. Itu tadi sekilas tentang karnitin. Oke, yang terakhir BCAA sini. Oke. Nah, Silva. Silka. Jika atau bermain dengan asam amino rantai cabang yang kita terdiri dari leusin, isoleusin, dan valin. Bagaimana cara kinerjanya? Jadi selama latihan aerobik yang kepanjangan, glikogen otot dalam tubuh dapat berkurang. Hal tersebut menyebabkan otot ketergantungan pada BCA sebagai bahan bakar atau energi. BCA ini dioksidasi oleh otot selama latihan setelah simpanan glikogen jangka pendek diperluas. Dalam metabolisme,
Isi AA berhubungan dengan tiamin, tiofosfat, dan vitamin B. Isi AA tingkat metabolisme secara primer di mata tangkap. Isi AA ini dapat ditemukan dalam makanan, terutama dalam sumber protein hewani seperti daging, telur, dan susu. BCA biasanya dikonsumsi sebagai suplemen oleh banyak atlet dan orang-orang yang beraktivitas fisik secara teratur. BCA memiliki manfaat berkaitan dengan kemampuan otot, menurunkan dan mengurangi rasa lelah setelah berlatih, mempercepat pemulihan, mengurangi nyeri otot setelah olahraga. Oleh karena itu, BCA ini sebaiknya dikonsumsi sebelum latihan. Untuk kebutuhan BCA sendiri ini tiap laki-laki atau wanita ini berbeda. Untuk laki-laki sekitar 12 gram dan untuk wanita 9 gram. Umumnya bagi orang yang berolahraga dengan intensitas besar, memerlukan asupan BCAA sebesar 15-35 gram per hari. Baik. Gram atau miligram? Atau mikrogram? Ya, nanti dicek. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan, alasan kemarin siapa yang duduk di sini gitu ya? Waktu sama duduk di situ menyampaikan kenapa sih kita harus kenapa atlet mengonsumsi lauk hewani sampai 3 porsi tuh? Hari ini berarti terjawab salah satunya. Protein, ya. Zat besi, heme, ya. BCAA tadi juga ada di hewani, ya. Karnitin, ya. Terus tadi ada apa ya? Bovin juga ada, bukan bovin banyaknya di susu. Terus HMB kan tadi yang hanya ada di hewani. Tadi saya lupa tadi siapa yang menyampaikan. Hanya ada di hewani, tidak ada di nabati atau lebih banyak di produk hewani. So kita punya sebagai tenaga gizi nanti teman-teman melihat daging tidak hanya sebagai daging doang. Kalian lihat, oh ini sumber protein, oh ini sumber Fe, oh ini bahkan mungkin karnitinnya lebih tinggi. So kalian kalau mengonsumsi itu, performa kalian akan jauh lebih baik. Ya, jadi melihat satu bahan makanan akan lebih kompleks. Itu teman-teman yang terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Di kesempatan selanjutnya, saya akan menyampaikan jauh terkait dengan ergogenik. Setelah ergogenik. Kalau tadi bicara tentang ergogeniknya, zatnya, saya akan bicara tentang suplemennya. Saya akan bicara nanti ke depan bagaimana sport food-nya, sport drink itu komposisinya apa namanya, bentuknya seperti apa, bagaimana penggunaannya. Mungkin sering mendengar cairan isotonik dan yang lain. Akan bicara tentang syarat sport drink, kemudian sport gel. Ya, di sini ada contohnya pelari, pesepeda. Nah, dia membawa gel atau makanan mengandung gel. Ingat, sport food bukan suplemen. Ini bukan suplemen, tapi bentuknya makanan, cuman bentuknya gel. Ya, seperti ini. Terus kemudian tadi ada kafein dalam bentuk gel, sport bar, dan yang lainnya. Teman-teman, itu nanti akan kita diskusikan minggu depan. Oke, itu dari saya. Silahkan teman-teman sempurnakan tugas. Sempurnakan kinerja kalian dalam bentuk tugas. Yang magang, ikut diajak. Jangan sampai yang magang satu kelompok. Magang. Salah satu, mungkin bisa direvisi kalau memang satu kelompok magang, jangan sampai dia jadi satu kelompok gitu loh. Yang magang gabung sama kalian satu persatu kan ada berapa? 7. Ada 7 paling enggak yang magang masuk di 7 kelompok. Sendiri-sendiri gitu. Ya, jadi karena mereka aktivitasnya berbeda dengan kita. Nah, dia akan menyesuaikan sama kalian. Waktunya cukup panjang. Nanti let's say saya mungkin setelah pasca UAS kalian bisa mengumpulkan tugas tersebut gitu, nggih. Boleh dalam bentuk makalah, boleh PowerPoint atau file, sesuatu yang mudah untuk dibaca dan dipahami, saya pahami. Jangan lupa sampaikan literaturnya dari mana. Biasakan itu. Nanti dikirimkan lewat Seviman. Gitu nggih? Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga memberi manfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat sore.